Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal habaib al-muhtaramun, segenap para habaib yang hadir pada siang hari ini, kita melanjutkan pembacaan kitab Manhajus Sawi Imam Al-Habib Zaid Ibrahim Sumit yang mengenalkan bagaimana tariqah atau jalan daripada Sadah Bani Alawi yang bersumber daripada Al-Faqih Muhammad Ustaz Al-A'lam Al-Faqih Muhammad Muhammad Ibn Ali Alawi, yang seyogianya tatkala seorang Sadah, seorang Alawi, habaib, sayyid semuanya hendaknya memahami dan tahu tentang bagaimana tariqah, jalan dan cara peribadatan kakek ajdaduna, kakek moyang kita, nenek moyang kita, sampai beliau mempunyai sambungan dan tariqah yang dikhususkan kepada kita sebagai Sadah Bani Alawi. Al-Ustaz Ali kemarin telah menerangkan bagaimana mukaddimah yang diawali dengan alhamdulillah dan juga salat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah dibagi Al-Ustaz Al-Ustaz Zulfi dan juga Al-Faqih. Di sini Al-Faqih mendapati bagian tentang amal, yang mana tariqah daripada Sadah Bani Alawi ini adalah ilmu, amal, khauf, dan juga ikhlas. Sehingga tatkala yang 5 ini sudah dikerjakan oleh seorang Alawi, seorang habaib, maka tentunya dia sudah berada di jalan kakek yang diajarkan oleh Rasul Muhammad yang bersumber datangnya dari Faqih dan Muhammad bin Alawi. Muqaddimatul alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa asasal khairat wa sallama as-sa'adat wa aqsa ad-darajat وسهلها على أرباب العنايات الذين أراهم الحسنى في الحياة وبعد الممات فجاهدوا أنفسهم في الطاعات والعبادات وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الصلوات وعلى آله وصحبه الأئمة القادات وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الميقات. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan takwa sebagai asas atau fondasi daripada suatu kebaikan. Sungguhnya tatkala seorang hamba mempunyai asas takwa, tentunya dia sudah punya kebaikan dalam dasar hidupnya. Usulah sa'adat wa aqsa darajat, yang mana menjadi pangkal kedudukan seorang hamba bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas yang kedua di sini, fajahadu anfusahum fit ta'ati wal ibadah, maka bersungguh-sungguhlah diri kalian untuk beribadah kepada Allah dalam ketaatan kepada Allah yang bersungguh, dan juga ibadah kepada Allah tidak main-main. Ketaatan kalian dilihat di mana ketika kalian bersungguh-sungguh mujahadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Kuncung, siapa namanya Habib Kuncung? Ada Ali. Beliau mujahadahnya sangat luar biasa. Beliau saking takut mempunyai hati riya, selama hidup di dalam hatinya selalu mengasihkan diri. Tak hanya mengasihkan diri, tapi beliau seakan-akan menjadi dirinya sebagai orang gila, dilihat agak diheret oleh orang lain, tidak mau dipandang mulia oleh masyarakat umum. Agar apa? Agar ibadahnya bersungguh-sungguh kepada Allah, mujahadahnya sangat luar biasa daripada salafun salih. Terus beliau Al-Habib Zaid Ibrahim Sumit mengatakan bersalam dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Al-halatu tsaniyah min tariq Sadah Bani Alawi wa syarihimul mardiyah. Hal yang kedua yaitu tentang penjelasan atau masalah ilmu al-amalu bil ulum ad-diniyah, yaitu mengamalkan ilmu yang didasari tentang ilmu agama. Wa taqwa fi sirri wal alaniyah. Tentunya kalau kita sudah mengamalkan ilmu agama, maka dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi sirri wal alaniyah. Dalam artian mau di halayak ramai ataupun sepi, kita wajib takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sendiri Al-Habib Umar Muhammad bin Syekh Bakar Misali mengajarkan kepada kita, selalu mengatakan lesan dari bibir kita, Allahu nazim, Allahu syahid,
Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita, Allah selalu bersama kita. Allahumma inni. Artinya apa? Agar supaya ketakwaan kita terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diajarkan oleh salafus salih min Bani Alawi. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Wahdan mengatakan, "Alaika bi taqwallah fi sirri wal alan." Dalam qasidahnya beliau mengatakan sepatutnya kita seorang yang muslim, yang mukmin, lebih-lebih Sadah Bani Alawi yang mengakui dirinya mempunyai sambungan darah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib kita lebih takwa daripada yang lain, baik di halayak ramai maupun di halayak sepi. Sehingga tatkala seorang sudah mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya akan menjadi bekau fi lailati. Dia akan menangis pada waktu malam. Kita wasajjadu khalwati, dan dia akan bersujud selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam. Kita lihat Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Beliau selalu bermunajat kepada Allah, 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 Allah. Disebabkan dia mengamalkan ilmu agama yang telah diajarkan oleh guru-gurunya yang bersumber kepada kakeknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sujudnya selalu menyendiri untuk mengagungkan dan bermunajat muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau menjadi minal aqtab, seorang wali min auliyaillah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang istimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia telah taqwa fi sirri wal alan. Menangis pada waktu malam, sujud pada waktu malam, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Said Al-Amudi, beliau adalah seorang yang agung, beliau adalah seorang yang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan Syekh Said Al-Amudi kenapa mempunyai marga atau kebangsaan Al-Amud, karena beliau terkenal di dalam beribadah salatnya menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Fajahadu, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam beribadah datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala Syekh Said Al-Amudi beribadah yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya diutamakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau menjadi seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sudah punya makam yang tinggi, maka yang keluar dari lisan dan bibirnya bukan hanya Allah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Akan tetapi ketika sudah orang yang mempunyai makam yang tinggi, maka Allah angkat derajatnya. Ketika Syekh Al-Amudi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang keluar daripada lisannya mujahadah selalu minta kepada Allah, yang keluar dari lisannya Syekh adalah ana dan ana. Kenapa beliau tidak mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar? Karena beliau sudah punya makam yang tinggi di sisi Allah. Karena beliau mengetahui ketika pada waktu malam Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal min ta'ib, hal min mustaghfirin, hal min sa'il. Siapa di antara hamba-hambaku yang pada malam hari ini bangun dia, sujud dia, meminta kepadaku, bermunajat kepadaku, yang meminta taubat kepadaku di antara hamba-hambaku yang Allah yang aku ciptakan pada malam hari ini terbangun untuk beribadah kepadaku. Maka jawaban daripada Syekh Said Al-Amudi, ana ya Rabb. Aku ya Rabb yang meminta ampun kepada aku. Hal min sa'il, adakah di antara hamba-hambaku yang pada malam hari ini terjaga untuk meminta suatu permintaan atau hajat kepadaku? Ana ya Rabb, aku adalah hambamu yang ingin meminta hajat agar supaya kau kabulkan semua hajat daripada aku. Adakah seorang daripada hamba-hambaku yang pada malam hari ini terbangun dan terjaga untuk minta taubat kepadaku? Dan ana ya Rabb, saya Syekh Said Al-Amudi. Maka dikatakan wahada maqamur rad, dan ini maqam atau derajat yang tinggi yang langsung menjawab permintaan Allah atau pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, sebab dia mengamalkan ilmu agama yang mana diajarkan oleh salafus salih min Sadah Bani Alawi. Maka ayyuhal habaib al-hadirin, tidak ada ruginya ketika kita dari Sadah Bani Alawi, para habaib, para sayyid mengamalkan ilmunya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat itu derajat. Sebagaimana Sayyidina Imam Al-Habib Adrus bin Umar Habsyi mengatakan radhiyallahu anhu, al-halatu tsaniyah al-amalu bil ilm, mengamalkan suatu amalan atas dasar ilmu, bahwa al-ibadah, yaitu adalah suatu ibadah yang mana ibadah tersebut hambatul ilm, buah daripada ilmu. Ketika kita
mendapatkan ilmu, tentunya ilmu tersebut wajib kita amalkan. Dan ilmu, kalau kita mendapatkan ilmu tidak diamalkan itu ilmu, maka kemuliaan ilmu itu tidak akan ada. Makanya dikatakan al-ilmu bil a'mal yasbu bil ahwal wala bil aqwal wa kasratil jidal. Ilmu itu akan menjadi mulia, ilmu akan menjadi agung, ilmu akan mengistimewakan kalian yang punya ilmu. Kalian alim akan dimuliakan kalian, akan tetapi kalau kalian mau mengamalkan ilmu tersebut wabil ahwal, dan selalu mengerjakan apa-apa yang telah kita dapat. Wala bil aqwal, tak hanya kita mengatakan atau dalam omongan, alim bil lisan. Wa kasratil jidal, kemana-mana diutus untuk musyawarah, kemana-mana diutus untuk bahsul masail, alim terhadap kita, hafal pansokonapan kita, akan tetapi dirinya tidak mengerjakan ilmu sedikit pun yang dia dapat. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi, beliau ketika mendapatkan ilmu langsung beliau amalkan, sehingga beliau tahu ketika orang yang birrul walidain, orang yang selalu bertakwa, orang yang selalu membahagiakan hati kedua orang tua, lebih kepada membahagiakan hati ibunya, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sekarang bagaimana karangan beliau yang dibaca di seluruh dunia. Bahkan orang yang tidak kenal kepada Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi mengetahui bahwasanya beliau adalah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tahu ilmu yang beliau dapatkan bahwasanya memuliakan orang tua itu adalah suatu kewajiban dan hak kita sebagai seorang anak, dan beliau amalkan. Ketika diamalkan itu ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya sehingga kita bisa membaca karangan-karangan beliau dan kita bisa mendapatkan keberkahan daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Wa min ajli khuluqis samawati wal ardi bi nafsi qoulihi ta'ala, dan cukuplah ini menjadi dalil, menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini dunia sebab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu diamalkan, sedangkan buah daripada ilmu tersebut itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi bukti atau dalil bahwasanya Allah ciptakan ini dunia, Allah ciptakan ini langit dan sisinya hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan langit, tidak aku ciptakan bumi, tidak aku ciptakan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, melainkan manusia aku ciptakan, jin aku ciptakan, langit aku ciptakan, bumi aku ciptakan, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita jadikan momen ini adalah momen untuk lebih mendekatkan dan mengamalkan apa yang telah kita dapat daripada asatidz, daripada guru-guru kita, supaya kita berada di jalan yang diwarisi oleh ajdaduna atau kakek moyang kita, sehingga kita akan diakui menjadi keturunan yang selalu dibanggakan oleh kakek kita, terutama oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang yang selalu istiqamah di Allah Subhanahu wa taala. Hakadha ini wa afikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.